Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Kita harus selalu sehat ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, baik. Ibu mau periksa kerapihan baju, kebersihan di sekitar tempat duduk Anda. Kemudian semua bawa alat tulis? Bawa. Oke, baik. Terima kasih. Ini anak-anak yang pintar semua ini. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Siapa yang bisa memimpin doa? Mari Jessica. Ya Tuhan, dewasanya dadakan. Dimulai pelajaran firman ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam dunia yang baik, dalam kami sendirinya dengan baik. Yesus, amin. Ya, baik, terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan juga rasa cinta kita terhadap tanah air, maka di sini Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyi satu lagu nasional. Ya, di sini lagu yang Ibu sudah siapkan yaitu Ibu memilih lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Tahu. Oke. Teman-teman semua mengikuti. Ya, silakan. Merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seorang mendapat haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimiliki. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Pelajaran kita akan bisa terselesaikan dan akan dapat bermanfaat bagi masa depan kalian semua. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita. Untuk hari ini sudah tampak di layar tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, dari materi kita hari ini, tentu ada hal-hal yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membaca kompetensi dasar dari materi kita hari ini?
Ya, silakan. Kompetensi dasar menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang bisa membaca untuk kita tujuan pembelajaran yang pertama? Silakan. Alexander. Melalui model pembelajaran problem besar dan problem based learning dengan media PPT, media pembelajaran link YouTube peserta didik kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Rate Barat semester ganjil diharapkan mampu menelaah perbedaan dan hubungan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam perspektif Pancasila dengan tepat dan benar. Iya, baik. pembelajaran model problem based learning dengan mengamati gambar dan metode diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan bertentangan dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia yang dituangkan dalam LKPD dengan benar. Iya, baik. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini dalam materi pembelajaran hari ini. Dan dari tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan tadi, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran based learning. Ya, problem based learning. Nah, tahapan dari model pembelajaran ini bisa kalian baca. Di awal, Ibu akan orientasikan kalian pada sebuah masalah. Jadi ada masalah yang akan kalian pecahkan dalam diskusi sebentar. Jadi ini tahapan dari model pembelajaran problem based learning berbasis masalah. Oke, baik. Yang berikut Ibu akan menayangkan satu video. Video ini adalah video penguatan, di mana dari video ini kalian akan lebih memahami apa itu substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, jadi sebelum Ibu menayangkan video ini, Ibu harap ketika kalian mengamati video ini, kalian bisa mencatat hal-hal penting, ya, mencatat hal-hal penting yang kalian lihat atau kalian amati dari video ini. Kemudian yang ingin memberikan komentar tentang video ini, Ibu berikan kesempatan setelah menonton video. Ya, siap? Siap. Oke, baik, silakan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga salam Islam dan kembali lagi di channel YouTube. Di video ini saya akan membahas mengenai perbedaan dan nilai dan dalam sebagai ideologi terbuka. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nilai dasar itu merupakan hakikat dari kelima nilai, yaitu yang pertama nilai kemudian nilai kemanusiaan menjadi sila kedua, nilai persatuan menjadi sila ketiga, nilai keadilan menjadi sila keempat, dan menjadi sila kelima. Jadi jika ada pertanyaan menentukan nilai-nilai dasar dalam sila, kalian yang mana kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan itulah nilai dasar dari kemudian selanjutnya ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu merupakan penjelasan dari nilai dasar Pancasila ini. Dan nilai instrumental ini berupa peraturan hukum, ya, karena peraturan hukum yang ada di sini merupakan penjelasan dari sila-sila. Oke, kemudian yang ketiga nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan realisasi dari nilai instrumental tadi. Jadi maksudnya itu adalah pengawalan sila-sila Pancasila. Nah, realisasi yang berupa kegiatan nyata atau pengawalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tabel tentang contoh nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis serta hubungannya. Dan berikutnya, sebelum Yang ingin memberikan komentar tentang video ini?
setelah kalian menonton tayangan ini? Oke, silakan Cantika. Tayangan video tadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, dan juga ada hubungan antara ketiga nilai tersebut. Iya, berikan tepuk tangan. Jadi praksis serta juga ada hubungan antara ketiga nilai ini dalam substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, di layar ini sudah ada 2 gambar. Siapa yang bisa menyimpulkan gambar apa ini? Silakan Steven, ini gambar apa? Gambar tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, baik. Terima kasih Steven. Nah, di lingkungan sekolah. Atau ada yang pernah terlibat? Ada? Tidak. Ya. Ibu percaya di sini anak-anak baik semua ya. Oke, jadi kaitan gambar ini dengan pembelajaran kita hari ini, di mana kedua gambar ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, di mana ini kedua hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Yang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, di mana seperti yang disebutkan tadi bahwa Pancasila menjamin hak-hak dan kewajiban asasi manusia dalam 3 nilai dasar. Yang 3 nilai dasar yaitu ketiga nilai itu yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu seperti yang kalian lihat bahwa dalam video tadi juga sudah dijelaskan, nilai dasar itu berkaitan dengan 5 sila Pancasila. Itu nilai dasar. Kemudian nilai instrumental. Nilai instrumental ini berkaitan dengan peraturan hukum atau nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar. Jadi kalau misalnya bullying ini dia bertentangan dengan pasal berapa? Nah, itu kita mencari nilai instrumental yang dilanggar dalam kasus bullying. Jadi nilai instrumental ini berkaitan dengan peraturan hukum. Contohnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apalagi? Ketetapan MPR. Apalagi? Undang-undang dan seterusnya. Kemudian nilai praksis. Nilai di sini ada yang ingin bertanya? Jelas? Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Untuk itu Ibu memberikan kesempatan untuk membentuk kelompok diskusi. Silakan. Bentuk kelompok diskusi sesuai dengan deret Anda. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Satu kelompok itu dapat meja harus ada ya. Kelompok meja saja. Kelompok 1 silakan. Sudah. Jadi ini adalah kelompok yang sudah. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu nama-nama kelompoknya supaya tahu ya. Kelompok 1 kelompok ketuhanan. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5. Ya, jadi nanti sebentar ditulis nama-nama kelompoknya dalam NKPD yang ada ya. Oke, baik. Silakan dibaca. Yang harus dikerjakan
Di sini kalian akan menganalisis sebuah kasus. Ya, sebuah kasus yang berbeda-beda. Jadi kelompok satu dapat kasus apa? Kelompok ketuhanan dapat kasus apa di situ? Pelanggaran lalu lintas. kelompok dua Kasus tawuran antar ya tawuran antar pelajar. Karena ada dua yang sama, jadi silakan mengerjakannya. Silakan bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang ada. Gunakanlah juga sumber belajar lainnya seperti apa? Ya, ada buku paket yang ada, silakan dibaca. Dibaca pada buku paket halaman 108 ya. Halaman 8 sampai dengan halaman 15. Kemudian Ibu juga sudah mengirimkan link bahan ajar di grup. Ya, silakan dibaca dan juga gunakan referensi yang lain, sumber belajar yang lain untuk memperkaya jawaban kalian dalam mengisi LKPD yang ada. Jadi silakan. Ayo silakan. Ya, waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya 10 menit. 10 menit. Jadi kira-kira tawuran antar pelajar itu kira-kira nilai dasar yang dilanggar itu apa? Nilai instrumental yang dilanggar itu apa? Kemudian nilai praksis, sikap yang tidak sesuai dengan kasus yang kalian sedang analisis. Bisa ya? Tawuran antar pelajar ya. Yang waktunya berapa menit? Ya, 10 menit. Silakan. Ya, baik. Sudah, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Mempresentasikan hasil diskusi. Kira-kira kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil dan diskusinya terlebih dahulu? Oke, baik, kelompok persatuan. Silakan kelompok persatuan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok persatuan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Saya akan membacakan tentang hasil diskusi kami. Setelah kami melakukan analisis tentang kasus tawuran, kami dapat menjawab yang pertama, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang dilanggar dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, tawuran antar pelajar. Nilai dasar, aksi kekerasan atau tawuran jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Karena sudah terbukti bahwa tawuran merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Tawuran merupakan salah satu bentuk pelanggaran Pancasila, tepatnya pada sila ketiga. Karena dalam tawuran akan terjadi pertikaian dan perkelahian. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai Pancasila sila ketiga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai persatuan. Yang kedua, nilai instrumental. Tindakan kekerasan atau tawuran antar pelajar sering berupa penganiayaan yang mencederai bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tindakan semacam ini jelas telah merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun
disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Yang ketiga, nilai praksis. Sikap yang seharusnya sesuai dengan nilai ketiga yang berkaitan dengan kasus tawuran. Yang pertama, meningkatkan rasa toleransi antar sesama sehingga meminimalisir kejadian seperti halnya tawuran. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan pertemanan. Yang ketiga, lebih menjaga sikap dan jangan saling mengejek. Yang keempat, pikiran selalu positif. Dan yang terakhir, lebih fokus belajar daripada bermain. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami bersilakan. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk atas kepada kelompok yang lain untuk menanggapi, untuk bertanya atau berkomentar dari hasil diskusi mereka. Silakan. Kira-kira kelompok mana yang ingin menanggapi? Kelompok? Oke, kelompok kerakyatan. Silakan kelompok kerakyatan. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana solusi agar tidak terjadi tawuran. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Solusi agar tidak terjadinya tawuran adalah mengikuti ekstrakurikuler yang telah ditetapkan oleh sekolah agar menambah kegiatan siswa tersebut. Oke, baik. Bagaimana kelompok kerakyatan bisa menerima jawaban dari kelompok persatuan? Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kerakyatan. Ya, ada yang lain? Pas? Oke, baik. Silakan duduk. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Iya, silakan duduk. Tentu di sekitar kita ada banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kasus-kasus pelanggaran HAM ini bisa kita lihat ada di sekitar lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Jadi, bagaimana kita sebagai peserta didik kita mampu untuk bagaimana kita mengolah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita laksanakan agar kita bisa terus-menerus menanamkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Sekarang dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini siapa? Siapa yang bisa? Rini, silakan. Dari pembelajaran kita hari ini adalah hubungan antar nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis saling berkaitan. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, sedangkan nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Nilai dasar Pancasila membutuhkan nilai instrumental dan nilai praksis, karena nilai instrumental Pancasila digunakan sebagai panduan untuk mewujudkan nilai dasar Pancasila, dan nilai dasar menjadi pedoman penerapan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Esi. Kita bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, saatnya kita ada dalam evaluasi. Kalian akan menjawab soal-soal yang ada di layar. Ya, silakan menjawab. Ada berapa soal? 3 soal ini silakan ditulis dalam lembar kertas yang bersih ya.
silakan. Tulis nama dan kerjakan soal-soal yang ada. Nah, perbedaan antara nilai dasar, nilai praktik, dan nilai praksis. Jadi hanya perbedaan dari nilai dasar dan nilai praksis. Kemudian menurut kamu hubungan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis itu seperti apa? Kemudian carilah salah satu contoh pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai praksis di lingkungan sekolahmu. Oke. Nanti silakan dikumpulkan sebentar ya. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Adakah hal-hal dari pembelajaran hari ini yang belum Anda pahami? Ya, jika ada yang belum dipahami, silakan ditulis, dibuat dalam sebuah catatan, dan kemudian pulang kalian bisa menggunakan referensi belajar yang lain, sumber belajar yang lain untuk memperkaya ilmu kalian tentang materi kita hari ini tentang apa? Substansi, hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk itu, Ibu minta salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Silakan Jessica. Apa yang kami pelajari